Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mohon izin untuk menyampaikan presentasi kami mengenai Kapita Selekta Hukum Perdata, yang mana kita membahas tentang e-commerce. Yang pertama saya akan membahas untuk latar belakangnya ya. Seperti yang kita ketahui, untuk jaringan internet merupakan sesuatu yang tidak luput dari kehidupan masyarakat. Hampir setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, fasilitas internet ini digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat guna membantu dalam memperlancar aktivitas yang digunakan. Contohnya dalam melakukan pekerjaan dan yang lain-lain. Jaringan internet yang ada ini juga ternyata telah mempengaruhi perubahan hukum yang ada, di mana internet digunakan untuk masyarakat luas, untuk melakukan kegiatan perdagangan, atau untuk melakukan aktivitas ekonomi atau perniagaan. Memang dengan menggunakan internet tentunya akan mempermudah pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perniagaan yang dilangsungkan. Pertama-tama, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai apa saja yang berkaitan dengan e-commerce, maka akan lebih baik saya menjelaskan definisi dari e-commerce tersebut. Ya, yang pertama, definisi dari e-commerce atau nama lainnya adalah electronic commerce, merupakan dinamakan pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. E-commerce meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran, dan pengumpulan data. Semua diatur dalam sistem inventory otomatis. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan pada pasal 1 angka 2 bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Apabila kita melihat definisi yang sudah diberikan di atas ini, inti dari e-commerce adalah melakukan jual beli dengan menggunakan jaringan internet atau internet connection, di mana definisi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah menyebutkan bahwa suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau suatu barang dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujuin bersama. Demikian kira-kira yang disebutkan dalam pasal 1457 BW. Jadi apabila berbicara mengenai jual beli, juga tidak bisa dipisahkan bahwa jual beli itu sendiri mengandung unsur perjanjian antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Dalam melakukan perjanjian tentunya diatur mengenai syarat sah dalam perjanjian, yakni bisa kita lihat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian adalah yang pertama, satu, kesepakatan kehendak, yang kedua, dilakukan oleh pihak demi hukum dianggap cakap untuk bertindak, yang ketiga, untuk melakukan suatu prestasi tertentu, yang keempat adalah prestasi tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan oleh hukum, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas atau yang biasa disebut dengan kausa yang halal. Untuk itu dalam melakukan perjanjian jual beli dengan jaringan internet, keempat syarat di atas tersebut juga harus terpenuhi. Namun, apabila kita melakukan sebuah perjanjian jual beli dengan menggunakan internet atau e-commerce, maka ada beberapa hal yang berbeda apabila dibandingkan dengan melakukan perjanjian jual beli sederhana. Misalnya ya,
Misalnya terjadi jual beli antara kedua belah pihak dengan cara tidak bertatap muka secara langsung, karena memang dengan menggunakan jaringan internet, tatap muka atau bertemu langsung antara kedua belah pihak menjadi tidak diperlukan lagi. Maka dari itu penipuan pasti rentan terjadi ya. Bisa saja orang yang bertindak sebagai penjual sebenarnya orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, yakni jual beli. Penjual bisa saja dengan mudah menipu pembeli, misalnya seseorang yang belum dewasa atau di bawah pengampunan yang melakukan jual beli. Dalam jual beli sederhana ini tentu saja mereka tidak sah apabila melakukan perikatan jual beli. Namun dana e-commerce mereka dapat dengan mudah melakukan jual beli karena salah satu tidak bertemu secara langsung dengan pembeli. Banyak keuntungan dalam menggunakan e-commerce seperti misal mengurangi biaya pemasaran, mempermudah konsumen dalam berbelanja, serta transaksi yang dapat dilakukan dengan mudah atau cepat ya, tidak mengenal waktu dan batas serta wilayah dan sebagainya. Namun di samping itu juga e-commerce banyak kerugian yang mungkin saja bisa timbul dengan adanya e-commerce tersebut. Misal penipuan dalam jual beli, barang yang terpampang di website penjual ternyata berbeda ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli. Hal seperti ini tentu saja membuat pembeli kecewa. Juga penerapan hukum yang dirasa kurang efektif oleh masyarakat pada akhirnya membuat masyarakat tidak yakin dalam melakukan e-commerce. Padahal hukum yang mengatur mengenai perjanjian elektronik ini sudah diatur dalam 3 peraturan, yakni KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni PP Nomor 82 Tahun 2012 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Untuk itu penting melihat bagaimana ketiga peraturan ini membahas mengenai transaksi elektronik atau e-commerce. Selain itu, isu-isu hukum yang timbul yang berkaitan dengan adanya e-commerce ini adalah seperti masalah yurisdiksi, di mana untuk menetapkan kewenangan pengadilan dalam mengadili atau menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa yang berkaitan dengan e-commerce. Lalu juga masalah mengenai syarat perjanjian, tanda tangan yang dilakukan dengan cara elektronik dalam melakukan e-commerce, dan isu-isu lain, isu-isu hukum yang terkait, dan masih banyak lagi yang terjadi dalam masyarakat yang ada sekarang. Tujuan ini menganalisa lebih mendalam mengenai peraturan yang berkaitan dengan e-commerce seperti kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan perjanjian yakni diatur dalam buku 3. Lalu, pada tahap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan begitu, kita dapat memahami seluk-beluk e-commerce dari peraturan perundang-undangan yang ada. Selain tujuan ini, di sini juga terdapat tujuan khusus. Satu, untuk mengetahui hubungan antara KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan PP Nomor 82 Tahun 2011 dalam membahas e-commerce. Dua, mengetahui hubungan antara e-commerce dan isu-isu hukum yang ditimbulkan. Pembahasan. E-commerce merupakan aktivitas peniagaan yang menggunakan jaringan internet. Menurut Fahmi Zayas bahwa e-commerce atau transaksi elektronik adalah sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan perhubungan bisnis dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi. E-commerce adalah transaksi perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara penukaran informasi atau data menggunakan alternatif selain media tertulis. Transaksi atau jual beli berhubungan erat dengan KUH Perdata mengenai buku 3 yakni tentang perikatan.
Di dalam KUH Perdata tidak mengatur khusus mengenai e-commerce. Yang ada hanya mengenai definisi perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata, di mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan atau laporan suatu barang atau benda dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dalam definisi undang-undang di atas, terlihat jelas bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum. Jadi, tentu saja nantinya timbul isu-isu hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan jual beli. Pada PP Nomor 82 Tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga memberikan pengertian yang sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai transaksi elektronik. Hal di atas adalah definisi yang diberikan oleh peraturan-peraturan yang melandasi e-commerce di Indonesia. Hal-hal terkait dengan e-commerce ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai e-commerce yang notabene berkaitan dengan transaksi jual beli. Dalam KUH Perdata terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi karena berkaitan dengan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat perjanjian yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian. 1. Persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan untuk melakukan perikatan. 3. Mengenai hal tertentu. 4. Sebab yang halal. Dalam hal persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri biasanya dikenal dengan istilah sepakat. Apabila hal di atas dikaitkan dengan e-commerce, maka kesepakatan juga terjadi karena kesadaran antara kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli, untuk mengikatkan diri. Di mana apabila pada perjanjian jual beli yang biasanya para pihak bertemu langsung, sementara pada e-commerce, di mana transaksi elektronik menggunakan jaringan internet. Sedikit menyinggung mengenai masalah yang ada di e-commerce ya, permasalahan yang ada dalam pembelian melalui internet, diantaranya yaitu kecakapan. Biasanya di dalam pembelian barang melalui e-commerce itu tidak memandang bahwa itu pembeli itu sudah cakap ataupun belum. Karena memang mengenai kecakapan, hanya orang yang cakap yang bisa melakukan jual beli. Namun dikarenakan transaksi ada menggunakan internet dan tidak bertatap muka secara langsung, maka bisa saja salah satu pihak yang melakukan jual beli atau transaksi adalah pihak yang tidak cakap. Misalnya ketika memesan barang melalui website, ada syarat yakni usianya harus mencapai 21 tahun ke atas. Namun karena memang menggunakan internet, jadi bisa saja yang menyebutkan dirinya telah memenuhi syarat tersebut, namun kenyataannya berlainan. Dalam hal ini dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan karena syarat subjektif telah dilanggar. Hal tertentu maksudnya adalah objek perjanjian atau prestasi yang diperjanjikan harus jelas dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Apabila hal ini dikaitkan dengan e-commerce, tentunya akan berbeda dengan jual beli biasa atau konvensional, di mana memang pada jual beli konvensional akan ada suatu barang yang berwujud dari segi fisiknya sebagai objek dari perjanjian jual beli yang dilakukan. Sementara pada e-commerce hal itu tidak ada karena barangnya hanya dipertunjukkan melalui website penjual, maka dari itu pembeli tidak dapat melihat barangnya secara fisik. Di mana unsur ini juga sering menjadi suatu masalah yang berkaitan dengan penipuan. Karena seringkali para penjual atau merchant memberikan gambar mengenai objek yang diperjualbelikan berbeda dengan objek yang aslinya, sehingga setelah barang sampai di tangan pembeli, jadi pembeli menjadi kecewa, padahal apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif.
Maka dari itu sebagai penjual sudah tentu merupakan kewajibannya untuk menampilkan gambar atau menjelaskan objek perjanjian dengan sejelas-jelasnya dan tidak boleh ada unsur penipuan. Ada sebab yang halal dalam hal pembelian barang melalui e-commerce. Itu sebab yang halal adalah isi dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320, yaitu salah satu sebab yang halal adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum. Apabila dikaitkan dengan e-commerce, maka suatu sebab yang halal juga merupakan unsur yang mutlak yang harus ada. Jadi di mana sebab yang halal berkaitan dengan pasal 1337 KUHP Perdata yang intinya tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, tidak boleh melanggar kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan ketertiban umum. Intinya suatu transaksi elektronik harus didasarkan pada itikat yang baik. Sebagai contoh, apabila ada orang yang membeli melalui internet suatu barang yang bertentangan dengan itikat baik, jelas itu tidak diperbolehkan. Misalkan yang bersangkutan membeli senjata dengan niat ingin mengacaukan, tentu saja ia melakukan transaksi tapi tidak berlandaskan dengan itikat baik. Jadi kedua syarat pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai objek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Konsekuensi yang terjadi pada syarat subjektif dan tidak terpenuhi adalah jadi perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat objektif ada yang tidak terpenuhi, maka perjanjian akan menjadi batal demi hukum. Pada bagian ketiga peraturan pemerintah ini, tepatnya pada pasal 46, menjelaskan mengenai apa saja persyaratan dalam melakukan transaksi elektronik. Pada pasal 46 ayat 2 disebutkan bahwa transaksi elektronik dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan itikat baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Ada beberapa hal yang memang tidak disebutkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tetapi disebutkan dalam PP Nomor 82 Tahun 2012. Mengenai syarat sah yang diatur pada PP ini juga sama dengan yang diatur dalam KUHP Perdata. Pada PP ini disebutkan dalam pasal 47 ayat 2 yang intinya sama dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Pada pasal 48 ayat 3 berbicara mengenai data-data yang harus dimuat dalam kontrak elektronik, seperti misalnya data identitas perpihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, dan lain sebagainya. Juga yang paling penting adalah poin F yang menyebutkan mengenai hukum mana yang akan digunakan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian transaksi elektronik. Isu-isu hukum terkait e-commerce, masalah mengenai pemilihan hukum, choice of law. Mengenai masalah pemilihan hukum adalah merupakan masalah yang sangat erat kaitannya apabila terjadi sengketa antara para pihak yang melakukan e-commerce. Seperti yang kita ketahui, dalam melakukan e-commerce yang notabene menggunakan jaringan internet, maka tidak mengenal batas waktu dan tempat, maka dari bisa saja aktivitas perniagaan yang terjadi adalah antar dua daerah yang mempunyai hukum yang berbeda. Bagaimanakah halnya apabila transaksi e-commerce tersebut berlangsung di antara pihak-pihak yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda? Kita tentunya tidak bisa serta-merta mengatakan hukum yang digunakan adalah hukum di mana perbuatan itu dilakukan, mengingat dalam e-commerce ini tidak terhalang oleh batas waktu dan tempat. Jadi intinya kembali lagi bahwa yang paling penting adalah perjanjian antar kedua belah pihak harus jelas dalam memilih hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang kemungkinan timbul di kemudian hari.
mengenai masalah pemilihan hukum mana yang akan digunakan apabila terjadi sengketa juga dapat dilihat pengaturannya pada pasal 18 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mengenai pemilihan hukum dalam PP nomor 82 tahun 2012 tidak dijelaskan secara jelas. Hanya disebutkan dalam perjanjian agen elektronik. Pilihan hukum merupakan sesuatu yang harus disebut. Masalah mengenai yurisdiksi pengadilan apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang melakukan e-commerce. Ini merupakan salah satu masalah yang tidak bisa dipungkiri apabila menggunakan e-commerce, yakni mengenai pengadilan mana yang akan memeriksa sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa. Sayangnya pengaturan ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mendasari adanya e-commerce masih belum jelas. Misalnya pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan bahwa dalam melakukan transaksi elektronik internasional, yakni pada pasal 18 ayat 4, para pihak diberikan kewenangan yang menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Sedangkan pada pasal 18 ayat 5 menyebutkan bahwa apabila tidak ada pemilihan forum penyelesaian sengketa, maka yang diberlakukan adalah salah asas hukum perdata internasional, yakni asas tempat tinggal tergugat atau the basis of present dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada atau principle of effectiveness. Solusi untuk masalah ini adalah perjanjian yang dibuat antara para pihak harus jelas menyebutkan mengenai pengadilan mana atau forum apa yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Masalah yang berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan. Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen makin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi e-commerce dengan merchant yang di negara lain. Pada jual beli jarak jauh seperti ini, kecurangan sering terjadi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi. Mengenai perlindungan konsumen, memang sudah ada undang-undangan yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Namun sayangnya perlindungan yang diberikan pada undang-undang tersebut tidak sampai kepada pengaturan mengenai perlindungan terhadap pembeli yang melakukan pembelian dengan e-commerce. Intinya adalah apabila melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan PP Nomor 82 Tahun 2012 dan juga tidak lupa dihubungkan dengan KUH Perdata, maka yang berlaku adalah syarat sah perjanjian. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan asas dan tujuan dari transaksi elektronik, di mana diantaranya adalah kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan netral teknologi. Juga pada PP Nomor 82 Tahun 2012 menyebutkan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan adalah seperti itikat baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Alat bukti, di mana hal yang juga menjadi sebuah masalah adalah mengenai alat bukti yang nantinya akan digunakan apabila antara kedua belah pihak yang melakukan e-commerce terdapat sebuah sengketa. Keberadaan alat bukti pada keadaan seperti ini tentu saja sangat dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui, apabila melakukan transaksi secara Sementara apabila kita melakukan suatu transaksi didasarkan pada e-commerce, maka tentu saja semuanya didasarkan pada dokumen elektronik yang bentuknya soft copy atau paperless. Hal ini seperti yang kita khawatirkan akan menimbulkan masalah karena alat bukti tersebut itu akan mudah hilang dan menyulitkan proses pembuktian. Untuk menyelesaikan
pembuktian. Untuk menyelesaikan masalah ini telah ditetapkan suatu sistem, yaitu cryptography system. Namun tetap saja kita harus mengetahui sehingga sejauh mana undang-undang di Indonesia mengakomodasi aspek hukum dari cryptography yang dimaksud tersebut. Intinya dalam menggunakan alat bukti tentu saja akan lebih mudah apabila alat bukti tersebut berbentuk hard copy dibandingkan dengan soft copy. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga disebutkan bahwa informasi yang bersifat elektronik memang menyulitkan proses pembuktian, karena informasi yang bersifat elektronik sangat rentan untuk dipalsukan. Jadi kesimpulan dari makalah mengenai e-commerce ini adalah bahwa e-commerce pada zaman seperti sekarang ini adalah suatu yang tidak bisa dihindari lagi, mengingat kemajuan teknologi yang sangat pesat dan penggunaan internet yang sangat tinggi di kehidupan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan e-commerce ini menjadi aktivitas yang memang dimudahkan. Misalnya dalam melakukan perniagaan, kedua belah pihak dalam melakukan jaring internet tanpa harus bertemu tentu saja akan menghemat biaya dan waktu. Juga transaksi yang terjadi tidak berbatas pada satu tempat saja. Apabila kedua pihak berada di negara yang berbeda atau pulau, bisa tetap terjadi transaksi, tidak harus bertemu. Namun perlu diingat bahwa ketentuan hukum yang mengatur e-commerce belum dapat mengakomodir semua hal-hal yang muncul dengan berkaitan dengan e-commerce. Selama ini apabila kita berbicara mengenai transaksi jual beli, maka kita akan mengacu pada KUH Perdata, yaitu buku 3 tentang perikatan. Perjanjian jual beli berhubungan dengan perjanjian. Maka dari itu yang paling pokok adalah mengenai syarat sah perjanjian, yaitu terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sepakat cakap mengenai hal tertentu dan juga sebab yang halal. Sementara pengertian dari jual beli itu sendiri diatur pada pasal 1457 KUH Perdata. Namun semenjak ada e-commerce sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik juga, dan PP Nomor 82 Tahun 2012 yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Antara ketiga peraturan yang disebutkan, yakni KUH Perdata Nomor 11 Tahun 2008 dan PP Nomor 82 Tahun 2012, ketiganya menyebutkan bahwa dalam melakukan jual beli, transaksi dan sebagainya, yang terpenting adalah itikat baik dan juga syarat yang lain agar tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian lanjut di bagian saran dari kelompok kami. Yang pertama, peraturan yang berkaitan dengan e-commerce harus ditetapkan secara baik dan benar. Yang kedua, peraturan yang masih belum jelas maka sudah seharusnya diperjelas agar tidak merugikan semua subjek hukum yang melakukan e-commerce. Yang ketiga, sanksi yang diterapkan untuk para pelanggar harus jelas. Yang keempat, sebagai konsumen juga harus berhati-hati agar tidak merasa dirugikan. Yang kelima, pihak penjual atau merchant juga harus jujur ya dalam berniaga agar tidak merugikan konsumennya gitu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.